Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan aku, Husnul. Di sini saya akan membahas pendahuluan. Serikat pekerja berperan penting dalam memperjuangkan hak dan kepentingan tenaga kerja, terutama ketika muncul kebijakan atau praktek manajemen yang berdampak langsung pada pekerja. Dalam konteks ini, terjadi aksi buruh besar-besaran di Indonesia menolak Undang-Undang Cipta Kerja dari 2020 hingga 2021, serta gelombang unionism di Starbucks Amerika Serikat dari 2021 hingga 2024. Kedua kasus tersebut menunjukkan dinamika perjuangan serikat pekerja dalam sistem hubungan industrial yang berbeda. Selanjutnya membahas tentang kasus dari Indonesia. Kasus pertama adalah aksi buruh di Indonesia yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 hingga 2021. Serikat pekerja menilai sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini berpotensi merugikan buruh, terutama terkait upah pasangan, sistem kontrak, dan kemudahan PHK. Sebagai bentuk penolakan, serikat buruh melakukan demonstrasi nasional, mogok kerja, serta mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun undang-undang tetap diberlakukan, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bersifat konstitusi nasional bersyarat. Kasus ini menunjukkan kuatnya mobilisasi serikat pekerja di Indonesia, namun keterlibatan mereka dalam proses kebijakan masih terbatas. Selanjutnya, membahas tentang kasus dari internasional. Kasus internasional yang dibahas adalah gelombang pembentukan serikat pekerja di Starbucks Amerika Serikat pada tahun 2021 hingga 2024. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap upah, jam kerja, dan beban kerja. Proses unionism dilakukan dari tingkat gerai melalui mekanisme hukum yang diawasi oleh NLRB. Meskipun mendapat penolakan dari manajemen, banyak gerai berhasil membentuk serikat. Kasus ini menunjukkan kuatnya perlindungan hukum hak berserikat di Amerika Serikat. Analisis perbandingan. Jika dibandingkan terhadap beban yang jelas antara kedua kasus, di Indonesia, gerakan serikat pekerja lebih banyak dilakukan melalui aksi massa sebagai tekanan terhadap pemerintah. Sementara itu, di Amerika Serikat, gerakan serikat kerja di Starbucks berbasis tempat kerja dan menggunakan jalur hukum formal. Peran pemerintah Indonesia cenderung dominan dalam kebijakan, sedangkan pemerintah AS berperan sebagai regulator. Kedua kasus ini sama-sama menunjukkan konflik hubungan industri, tetapi dengan mekanisme penyelesaian yang berbeda. Rekomendasi untuk Indonesia. Berdasarkan perbandingan kedua kasus ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk Indonesia. Pemerintah memperkuat dialog sosial dengan melibatkan serikat pekerja sejak awal kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, mekanisme penyelesaian perselisihan industrial harus diperkuat agar konflik tidak selalu diselesaikan melalui aksi massa. Peningkatan literasi hubungan industrial serta perlindungan hak berserikat juga sangat penting. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kasus aksi buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dan gelombang unionisme Starbucks di Amerika Serikat menunjukkan bahwa serikat pekerja tetap memiliki peran strategis dalam hubungan industrial modern.
Perbedaan sistem hukum dan nasional memengaruhi strategis perjuangan serikat pekerja di masing-masing negara. Dengan memperkuat dialog sosial, mekanisme institusional, dan perlindungan hak berserikat, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktek internasional untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan keberlanjutan.